Silakan, kakek jompo. Iya. Saya tanya, waktu kau Islam dulu mondok, apa yang kau dapatkan? Saya tanya. Aku nggak pernah mondok. 7 tahun. Aku nggak pernah mondok. Makanya kamu bohong banget, dusta kamu. Dusta atas dasar apa? Orang saya nggak pernah mondok. Kamu 7 tahun itu mondok. Siapa yang bilang? Coba, mana buktinya saya 7 tahun mondok? Saya ini lagi jalan. Bang, masih mimpi ya, cuci muka dulu. Menuduh saya 7 tahun mondok. Kapan hari gua mondok? Makanya mondok, biar tahu. Ini ngarang-ngarang kapan hari gua mondok. Enggak, saya nggak pernah mondok. Dulu kamu Islam pernah kan? Jangan dibuka live-ku, nggak suka aku. Bukan, kamu dulu Islam benar? Malu kali aku, tolong hapuskan ingatanku tentang aku itu pernah Islam. Tolong jangan sebutkan itu adalah kesalahan saya, aib terbesar saya, Bang. Janganlah, Bang, dibongkar-bongkar, Bang. Saya ini sekarang Kristen, Bang. Tolong jangan diungkit masa lalu saya yang suram, gelap, menjijikkan itu, Bang. Kenapa kamu harus membuka aib saya? Pernah seagama dengan kamu. Iya, orang dodol nggak ngerti sarkas ya. Susah ya. Makanya kamu itu bingung sekarang. Jadi kamu tuh memperakan agama kamu tuh. Oke, kamu bingung nggak, Bang? Kamu sekarang Islam? Ya saya Islam. Bingung nggak? Sekarang saya tanya sama kamu. Jangan, bentar dulu. Kamu kan menuduh Apa? saya bingung. Kamu bingung nggak? Kamu bingung nggak? Ya enggak bingung, kenapa bingung? Oke, yang mana muka nabimu? Yang kayak gimana muka nabimu kalau nggak bingung? Yang kayak gimana muka nabimu kalau nggak bingung? Coba. Yang kayak mana Tuhanmu kalau kau nggak bingung? Coba. Sabar. Kan kamu bilang kamu bukan orang bingung. Sekarang saya tanya, yang seperti apa wajah nabimu? Yang seperti apa Tuhanmu kalau kamu nggak bingung? Jelasin. Lin, cantik, kamu dengerin, kamu suruh saya ongkir. Saya cuma nanya, kan kamu nggak bingung sama iman kamu. Oke, dalam syahadatmu, kamu kenal nggak dua tokoh dalam syahadatmu itu? Allah dan Muhammad itu kamu kenal nggak? Ingat dunia sementara. Kamu Nggak tuh usah ke tahu. situ. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak dua tokoh dalam dua kalimat syahadat kamu, ya kan? Nggak usah lari. Kenapa sih? Ngakunya yang nggak bingung ini. Coba. Jam Bener aja. Kalau kamu nggak bisa diskusi, kamu turun aja. Kamu kalau nggak bisa diskusi, turun aja. Saran aja. Kamu tuh lari. Jangan lari. Sekali-sekali tuh hadapi pertanyaan saya. Suka kali lari-lari. Nggak jelas. Umat umbi-umbian ini susah ya. Nggak usah lari-lari lah. Yang normal-normal aja. Menyatakan orang lain bingung, sendirinya itu bingung. Gimana itu? Kalau kalian ditanya, nabimu yang seperti apa, Tuhanmu yang seperti apa, itu dalam dua kalimat syahadat kalian aja. Kamu harusnya bisa jelasin. Halo, selamat malam. Selamat sore. Halo. Kenapa Kak Agatha ini marah-marah? Silakan. Mau bertanya apa? Langsung aja. Kak Agatha coba tersenyum dulu. Saya mau lihat dulu tersenyumnya. Kuningan gigi. Kenapa? Kuningan. Coba buka kameramu, tunjukkan gigimu. Kuning. Gak apa-apa. Kuning berapa kali sakit? Dibuka kameranya. Alah, orang gila. Kamu sejak kapan sih gila, Berapa bro? kali sikat gigi sih lu? Kasih.
Orang gila. Kenapa sih? Kenapa banyak sekali orang gila di room saya? Ada apa? Gak ada orang giginya putih di dunia ini kecuali dia veneer. Gak ada. Kenapa kalian harus body shaming? Yang pasti gue cantik. Udah gak ada. Gak ada cerita lagi. Yang pasti gue cantik. Gak ada. Ya karena filter itu aku tahu. Kena filter itu gak apa-apa. Tapi memang kenapa rupanya dengan gigi? Masih mending gigi saya daripada gak punya muka. Ini nggak perlu saya jelasin karena memang aslinya juga nggak kuning gitu loh. Nggak masalah. Gini gigi saya udah saya bilang ya. Yang megang gigi saya ini dentis. Ngerti kamu? Nora udah jelek menghina orang cantik, nggak cocok. Cocok. Wajar aja, normal aja. Halo Mbolot. Selamat sore Kak. Selamat sore, silakan. Saya cuma sarankan saja kalau ada teman-teman yang naik di komennya Kakak, sebelum Kakak bicara suruh mereka buka dulu kameranya, baru lanjut pembicaraan, itu aja. Bisa nggak kamu ngontrol orang yang ngomong terus? Sudah saya suruh buka kamera, dia nggak bisa buka kamera. Nggak bisa. Oke, baik, makasih ya. Maaf. Iya, sama-sama. Saya tuh dari tadi udah nyuruh dia buka kamera, tapi dia nggak bisa, nggak mau, bukan nggak bisa, nggak mau. Jadi saya nggak bisa mengontrol orang, logikanya kan seperti itu, begitu ya. Ya kenapa kalian itu malu bicara iman entah kemana-mana gitu? Gimana? Janda Bitil, jangan memfitnah saya janda dong bang. Yang janda itu kan mama kau sama istri kau. Sama saya masih hidup bang, jangan dibilangin janda. Kalau gigi kuning karena makan babi itu bagus, nggak apa-apa. Yang janda itu Ripa. Gitu. Ya, mungkin itu mama kau yang janda ya, sama adik perempuan kau janda. Anak kau nanti jadi janda itu. Apa kalian ini? Jauh kali mainnya. Halo Keja, Fadila. Halo, saya ingin tanya sesuatu ini. Oh, ini laki perempuan ini Keja. Bukan, ini saya pakai akun yang lain aja ini. Oh, oke. Anda Islam? Ya, saya Islam. Silakan. Saya ingin bertanya ini. Ntar dulu. Silakan. Halo. Halo. Ini saya pengen tanya nih. Kalau Tuhan Yesus itu ada, kenapa dia itu membiarkan kejahatan dan perangan terjadi? Bukankah dia Tuhan? Apanya? Ini nih, seperti ini. Bukannya Tuhan itu tuh yang katanya itu apa sih? Apa sih? Yang yang katanya itu kan itu Tuhan. Tapi kenapa dia tuh membiarkan? Tuhan, ya. Terus? Ya, itu kan Tuhan nih. Secara logika, bukannya Tuhan itu tuh dia tuh harusnya membuat damai gitu teh. Itu dunia membuat damai gitu. Terus? Kan manusia punya kehendak, Pak. Manusia diciptakan kan bukan kayak robot. Manusia ini semuanya diciptakan punya keinginan, punya hasrat, punya pilihan. Ya, kejahatan yang dilakukan manusia itu kan pilihannya. Tuhan itu sudah memberitahukan bahwa kita harus saling mengasihi. Tapi kan manusia itu punya kehendak. Gitu. Oke, itu ditanyakan kepada Tuhanmu lah, kepada Allahmu. Bagaimana jawabannya? Ya gitu. Ya gini. Jadi kalau misalnya ditanyakan itu kepada Allahmu, gimana Allahmu ini membiarkan kejahatan itu terjadi? Alasannya apa? Alasannya karena iblis dan setan. Nah, kenapa dia ciptakan iblis dan setan? Alasannya itu adalah untuk menguji manusia apakah tetap beriman atau tidak. Untuk mengujinya. Ya. Ya sudah, terus?
sama tuh Terus mana kuasanya? kuasanya. Hmm. Oh, ntar dulu. Kuasa Allah adalah kekuatan, kebijaksanaan, dan kasih sayangnya. Apa? Pernah mengasihi siapa dia? Kita ke alam semesta dari ketidakadaan Pada realitanya siapa orang yang dia kasihi? kepada orang-orang yang beriman ya, kepadanya. Kalau Tuhan Yesus itu jelas mengasihi orang, dia pernah menghidupkan orang yang dia kasihi. Nah, jadi bedakan antara realita dengan kata-katanya doang, gitu. Nah, tapi Nabi Muhammad itu dibiarkan mati karena beliau adalah manusia, bukan Tuhan. Kematian adalah sunatullah, hukum Allah yang Kenapa harus dimatikan? Kenapa nggak bisa dihidupkan aja terus? karena nih setiap yang bernyawa akan mati, karena walaupun dia itu adalah nabi tapi dia itu tetap adalah manusia. Ya seperti Apa tuh? Nabi Muhammad itu adalah memiliki misi gitulah, misi pada hari ini. Dan Kenapa nggak semua manusia itu dihidupkan aja? Kalau dia kasih, ya kalau menguji, oke. Pernah nggak dia menunjukkan satu kasihnya kepada manusia? Satu aja. Satu Ya, manusia dikasihi gitu. gimana? Oke, kita bicara Isa. Kenapa Isa nggak mati? Terus Nah, kan kata kamu Nabi Muhammad tuh karena dia manusia. Berarti Isa nggak mati apa karena dia bukan manusia? karena Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Iya, terus kenapa dia tidak mengalami kematian? Katamu tadi, kan waktu aku tanya, kenapa Nabi Muhammad kekasihnya Allah itu mati? Jawaban kamu, karena semua manusia itu mati. Nah, Isa itu kenapa nggak mati? Udah berapa ribu tahun? Karena nanti di akhir zaman itu Nabi Isa yang akan menjelaskan untuk membunuh Dajjal. Hah? Memangnya Tuhan kamu nggak bisa membunuh Dajjal? Atau Nabi Muhammad nggak bisa bunuh Dajjal? Kenapa harus Isa? Ada apa? Karena untuk menyelesaikan dunia, karena hanya Nabi Isa saja yang bisa. Dajjal adalah bagian dari tanda-tanda kiamat besar. Bagian dari tanda-tanda kiamat. Yaitu kiamat besar, kubro. Jadi kalau nggak ada Isa nggak ada kiamat. Tergantung. Kenapa kalau Yesus dia diangkat ke langit? Bukankah dia itu Tuhan? Kenapa dia nggak menetap di bumi? Kurang jelas. Kenapa kalau Yesus Tuhan, kenapa dia tuh nggak menetap saja di bumi? Karena bukannya itu Tuhan, kenapa dia nggak menetap di bumi? Dia itu menunggu orang, kan lagi menguji. Tuhan Yesus itu ada di bumi dan ada di sorga. Artinya Ada apa di kalau dia bumi. di bumi? Dia ada di bumi dan ada di sorga. 2-3 orang menyebut namanya, dia hadir. Karena Tuhan Yesus itu maha hadir. Tapi kenapa dia nggak ada? Buktinya apa? Kalau dia ada? Dia ada, sedang saya kenakan. Dan Yesus tuh ada di dalam saya di dalam dia. Tunjukkan. Hah? Tunjukkan kalau dia ada. Ini saya sedang mengenakan dia. Mana? Nggak ada. Loh, kalau saya tidak beriman kepada dia, kan saya tidak mengenakan Kristus melalui baptisan. Tuhan Yesus itu ada di dalam diri saya. Makanya saya hidup. Kalau tidak ada Tuhan Yesus dalam diri saya mati. Itu di dalam diri semua manusia itu ada Tuhan Yesus. Makanya kalian bisa hidup. Karena Yesus bilang, akulah hidup. Tapi bukan secara logika manusia itu tetap tergantung kan ya. Apa? Bukan secara logika manusia itu hidup dengan jantung dan oksigen. Jantung dengan oksigen. Ya kan? Ini nafas kita ini adalah nafasnya Tuhan Yesus. Nafasnya Allah. Tapi secara logika kan bukannya kita tuh. Nah, ini logika. Ini logika. Tengok muka kamu. Sama seperti muka Yesus. Punya 2 lubang hidung, 2 mata, 1 mulut. Seperti dia kita diciptakan. Ini bukti bahwa kita ini mengenakan Yesus. Dengan 2 tangan. Gambaran Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita.
Gitu. Jadi kalau kamu bilang Yesus nggak ada di dunia, ada. Dia di bumi dan di sorga. Gitu. Ya, oke. Iya, kalau kita ini bukan diciptakan Tuhan Yesus, tidak mengenakan gambaran Kristus, nggak mungkin kita sama bentukannya kayak dia. Punya 2 kaki, punya tubuh, punya mata, punya 1 mulut, 2 mata, 1 hidung dengan 2 lubang, 2 telinga. Ini semua gambaran yang kita dapatkan dari dia. Karena dia sendiri mengatakan kepada Musa bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya. Tapi kenapa kita nggak mirip Yesus? Bukannya kita Yesus bukannya? Apa? Kenapa kalau itu adalah gambaran dari Yesus, kenapa kita itu nggak mirip-mirip amat sama di gambarnya? Gambaran itu maksudnya adalah ini dengan 2 lubang hidung dengan mata ini. Tapi itu tidak identik, ngerti nggak? Menurut gambarnya. Jadi kalau segambar bukan artinya plek-plekan gitu. Beda, segambar dengan mirip, beda. Ngerti nggak? Gambaran dia itu ada di dalam diri kita. Itu.